Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya sejujurnya bosan untuk membahas tentang Pak Prabowo dan saya juga percaya banyak di antara baraya yang juga bosan untuk membicarakan sosok figur presiden kita yang satu itu. Tetapi apapun ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai bangsa, sebagai warga negara yang ingin Indonesia maju dan independen di masa yang akan datang. Karena itu mari kita sama-sama lihat, kritisi dan kawal kebijakan-kebijakan, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan dari Presiden Indonesia saat ini. Kita mulai dari tebak-tebakan. Menurut baraya, apakah Pak Prabowo termasuk koruptor? Atau Pak Prabowo setidak-tidaknya ada dalam lingkar koruptor? Saya termasuk orang yang berpikir atau curiga bahwa Pak Prabowo itu ada di lingkaran para koruptor. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya melihat perubahan drastis pada sikapnya. Dulu kita mengenal Pak Prabowo itu sebagai orang yang tegas, dengan suara yang khas militer, orang yang berapi-api dengan pidato yang sangat luar biasa. Dan terkait dengan korupsi, beliau menekankan berkali-kali komitmennya untuk memberantas korupsi, untuk menghancurkan korupsi. Bahkan di awal-awal masa kampanye, beliau menjelaskan bagaimana skema untuk berhadapan dengan koruptor dan lain sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, lambat laun, seiring perubahan status dan perannya, Pak Prabowo itu menjadi semakin permisif terhadap korupsi. Bahkan menjadi sangat toleran terhadap korupsi itu. Kita misalkan melihat perubahan itu di tanggal 31 Agustus tahun 2024. Pada waktu itu, Pak Prabowo mengatakan bahwa dirinya sebagai presiden akan mengejar terus-menerus para koruptor itu, bahkan sampai ke Antartika sekalipun. Dibikin pasukan khusus untuk nyerang ke mereka dan lain sebagainya. Dan pernyataan mengejar koruptor sampai ke Antartika itu bisa kita lihat jejak digitalnya, beliau sudah mengatakan itu sejak tahun 2019. Pemberantasan dan pengejaran koruptor itu. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Luar biasa kan? Jadi komitmennya memang terlihat. Tetapi tak lama setelah itu, sedikit demi sedikit Pak Prabowo itu mengubah perkataannya. Misalkan bulan Desember, berarti sekitar 3 bulan kemudian, bulan Desember 2024, Pak Prabowo membuka kemungkinan untuk memaafkan para koruptor. Asal uangnya dikembalikan. Jadi para koruptor uangnya kembalikan. Nanti bisalah kita di belakang maaf-maafan apa segala rupa, tapi kembalikan uangnya. Itu pernyataan yang sudah mulai lemah letih lesu, kurang bertenaga. Kemudian di tanggal 13 Maret tahun 2025, Pak Prabowo mengatakan sesuatu yang bahkan lebih signifikan lagi, yaitu beliau sangat ingin mengalokasikan dana untuk membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Ini pernyataan ini asli, ini berbahaya sekali baraya. Kemudian yang ketiga, 6 April tahun 2025, Pak Prabowo ditanya oleh sejumlah wartawan, apakah setuju dengan perampasan aset? Oh, setuju, saya setuju sekali, tapi aset yang kita rampas itu bukan aset secara keseluruhan, tapi aset ya hasil korupsinya saja. Sebab kalau secara keseluruhan, nanti kasihan anak istrinya. Itu kan tidak adil. Menurut beliau seperti itu kan? Nah, setelah baraya melihat kronologi dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo itu, baraya tentu saja, bahkan baraya yang IQ-nya jongkok sekalipun itu mulai sadar bahwa Pak Prabowo kayaknya mencurigai ada di circle para koruptor. Kenapa seperti itu? Lihat pernyataan pertama yang ingin memburu para koruptor itu ke Alaska atau ke Antartika, maaf ya. Itu di tahun 2019 dan diulang tahun 2024. Itu artinya apa? Artinya beliau sangat kuat, sangat hebat, sangat ingin untuk menghancurkan koruptor-koruptor di Indonesia. Tetapi setelah beliau masuk istana, beliau mulai menyadari bahwa ternyata korupsi itu begitu besarnya, begitu masifnya, dan membentuk jaringan yang begitu kuatnya, bahkan di dalam istana. Curiga saya sih seperti itu. Karena Pak Prabowo akhirnya mulai sadar, kalau misalkan saya harus memberantas korupsi, dengan cara apa saya memberantas korupsinya? Saya misalkan menyuruh Pak Mayor Teddy, ayo berantas orang itu, orang itu. Jangan-jangan Pak Mayor Teddy sendiri adalah koruptor. Kan jangan-jangan seperti itu. Akhirnya, karena beliau masih sangat idealis untuk ingin memberantas korupsi, tetapi beliau sadar secara realitas itu tidak mungkin terjadi, dirinya sebagai presiden, maka ya sudahlah, minta pada koruptor, bukan lagi menuntut, minta, tolong please kembalikan uang rakyat itu.
Saya akan memaafkan, saya akan biasakan B aja, gak akan dibilangin ke siapa-siapa. Kita bikin jalur orang dalam, pokoknya kembalikan uang korupsi itu, maka semuanya selesai, semuanya dimaafkan. Itu mulai ada pergeseran. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian pergeseran berikutnya yang lebih parah itu, beliau menjanjikan di depan Kementerian Pendidikan kalau tidak salah akan menyiapkan untuk para koruptor khusus penjara di pulau terpencil. Inilah yang saya khawatirkan, Baraya. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Jadi Pak Prabowo itu pada akhirnya dalam konteks ini masuk ke dalam circle korupsi, masuk ke dalam circle konspirasi, orang-orang jahat. Kok bisa seperti itu? Karena gini, Baraya, tahun 2000, saya sudah pernah bahas di beberapa kesempatan, tahun 2012 penjara Sukamiskin itu ditetapkan sebagai penjara untuk orang-orang koruptor. Sejak saat dia ditetapkan sebagai penjara koruptor, harga rumah dan harga tanah di sekeliling wilayah itu menjadi mahal, naik 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Saya tidak punya buktinya, anggap aja ini pepesan kosong, tapi silahkan langsung datang survei ke tempat yang itu ya, anggap aja ini membualan gitu ya. Tapi harga-harga rumah di sana tiba-tiba melonjak 2-3 kali lipat, dan alasannya adalah karena penjara Sukamiskin itu setelah ditempati para koruptor, itu banyak celah-celah rahasia yang memungkinkan para penghuni-penghuninya untuk keluar masuk seenaknya. Jadi para koruptor itu gak pernah dipenjara, Baraya. Para koruptor itu kalaupun dipenjara, dia mendapatkan fasilitas tempat yang sangat mewah, yang sangat bagus, lengkap dengan AC, televisi digital, dan kulkas, dan sebagainya. Dan mereka juga boleh untuk keluar masuk. Begitu. Konon katanya seperti itu ya. Ini mah konon cerita orang-orang yang ada di sekitar Sukamiskin. Baraya silahkan investigasi langsung orang-orang di sekitar Sukamiskin. Tanyakan kesaksian-kesaksian mereka. Apakah mereka pernah melihat dan bertemu dengan koruptor-koruptor di luar penjara. Nah, ada yang tinggalnya di rumah mewah dan lain sebagainya. Nah, mungkin Pak Prabowo menyadari ini sehingga Pak Prabowo itu berpikir satu-satunya yang menjadi penghalang para koruptor untuk bisa menikmati fasilitas mewah itu adalah inspeksi dari Najwa Shihab. Kan kalau misalkan diinspeksi bakal ketahuan kan. Nah, maka jalannya itu adalah berikan koruptor itu sebuah tempat yang sangat jauh, nun jauh di sana, yang sangat terpencil dan dirahasiakan. Bukan agar para koruptor itu dimakan hiu kalau berusaha kabur, bukan. Tapi itu agar jauh dari pantauan masyarakat dan pantauan media. Jadi sebenarnya yang dipenjara di sana itu kosong atau orang-orang yang dikorbankan atau siapapun, tapi sebenarnya para koruptornya justru tidak dipenjara di sana. Makanya Pak Prabowo mengatakan, oh penjarakan saja di tempat terpencil. Ngapain juga Pak menghabiskan dana yang sebegitu besarnya untuk bikin penjara di pulau terpencil? Kenapa kita tidak tegakkan hukum saja gitu? Begitu kan? Ya itu logika berpikir saya, itu kecurigaan saya. Kalau misalkan Baraya ikut curiga juga ya terserah. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, kan kita tidak punya bukti, tidak punya apa, kan siapa juga yang tahu apa yang terjadi di masa depan gitu. Tapi lanjut lagi, setelah Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan itu, baru-baru ini, sekitar pekan pertama April 2025, Pak Prabowo itu mengatakan juga bahwa saya setuju dengan perampasan aset koruptor, tapi aset yang dikorupsi saja yang dikembalikan. Artinya apa? Pak Prabowo memaafkan koruptor dan tidak mau memberi hukuman kepada mereka. Coba, Baraya misalkan gini ya, saya korupsi 100 miliar. Ya sudah, rampas saja 100 miliar itu karena itu milik negara, ya sudah, itu bentuk hukumannya. Jadi bentuk hukumannya adalah perampasan aset, tapi hanya aset yang dikorupsi. Artinya, kalau saya korupsi 100 miliar, kembalikan saja, rampas saja yang 100 miliar, lalu saya baik-baik saja. Ya itu kan ceritanya, kata-katanya adalah seperti itu kan. Saking beliau itu putus asa terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
karena terlalu banyaknya gitu. Nah karena itu maka ya sudahlah, apa boleh buat, ya win-win solution aja, kembalikan uangnya, kemudian Anda tidak usah diperiksa, tidak usah ditangkap, tidak usah diapa-apakan, karena jalur lewat orang dalam aja kan gitu. Visi misi dari Pak Prabowo itu seperti itu. Nah ya artinya apa? Ya artinya menjadi koruptor itu enak gitu. Kalaupun misalkan di penjara dia dibebaskan, disimpan di pulau terpencil yang tidak diketahui oleh media massa gitu kan. Kemudian kalau misalkan ada jalur orang dalam untuk bisa mengembalikan semuanya dan tidak diproses apa-apa dan sebagainya gitu. Dan ini juga mengindikasikan satu hal yang lebih fatal, bahwa coba cek Baraya, Pak Prabowo itu dia mengatakan adil atau tidak kalau misalkan anak dan istrinya itu juga ikut di penjara atau ikut dihukum, kan gitu pernyataannya ya. Artinya apa? Artinya Pak Prabowo itu sesuai dengan dugaan saya yang saya omongin di podcast Pak Deddy Kobisa, di mana-mana, di RJL 5 juga saya sampaikan seperti ini. Pak Prabowo itu tidak pernah lihat realitas kecuali apa yang dibisikkan kepadanya oleh orang-orang terdalamnya, oleh lingkaran terdalamnya. Jadi Pak Prabowo itu gak ngerti apa-apa. Asli Pak Prabowo itu gak ngerti apa-apa. Termasuk Pak Prabowo itu tidak tahu bahwa masyarakat itu kesakitan, kelaparan, susah untuk mendapatkan pekerjaan, stres terhadap gajinya sendiri. Itu adalah penderitaan dari rakyat Indonesia. Pak Prabowo mohon dengarkan itu. Indonesia itu sedang menderita. Masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu mudik aja kemarin kesulitan karena THR-nya tipis, banyak yang dipecat, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, investasi lari ke luar negeri, ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Dan itu disebabkan oleh apa? Korupsi. Karena itu disebabkan oleh korupsi, kemudian kita menuntut, rakyat Indonesia menuntut untuk miskinkan mereka, tapi Pak Prabowo justru malah berempati kepada keluarganya. Ada ratusan juta rakyat Indonesia yang sakit hati, yang susah hidup, yang miskin dan kelaparan, lalu Pak Prabowo tidak berempati kepada mereka, tidak bersimpati pada mereka, tidak melihat mereka, tidak melihat penderitaan mereka. Sedangkan koruptor itu kasihan kan tidak adil kalau anak istrinya juga dirampas. Artinya Pak Prabowo melihat dengan mata kepala sendiri koruptor itu dan keluarganya. Makanya Pak Prabowo bersimpati. Tetapi kepada rakyat Indonesia, Pak Prabowo sama sekali tidak melihatnya. Dan bukti bahwa Pak Prabowo tidak melihat rakyat Indonesia itu terpampang nyata di mana-mana. Pak Prabowo itu selalu memiliki pikiran yang berbeda dengan apa yang menjadi realitas. Kan saya dulu di podcastnya Pak Deddy saya juga jelaskan. Ketika Pak Prabowo itu kalah dalam pemilu, beliau itu sujud syukur merayakan kemenangan. Ketika kalah untuk kedua kalinya, beliau sujud syukur untuk kedua kalinya merayakan kemenangan. Karena apa? Karena Pak Prabowo itu hanya mendapatkan bisikan dari orang-orang dalamnya saja. Dia nggak lihat realitas, dia nggak lihat KPU, dia nggak lihat quick count, dia nggak lihat mana-mana. Dia hanya lihat perhitungan dari dalam, dari ring terdalamnya saja. Itu kan? Nah, karena itu kemiskinan Indonesia dia nggak percaya. Kemiskinan Indonesia dia katakan dibantah itu sambil mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Yang mungkin ring-ring terdalam Pak Prabowo itulah yang koruptor-koruptor itu gitu. Nah, karena Pak Prabowo tidak melihat realitas di lapangan, maka dia nggak lihat kemiskinan, dia nggak lihat apapun, dia nggak lihat penderitaan, dia hanya melihat orang-orang di sekelilingnya kasihan kalau di penjara, orang-orang di sekelilingnya itu kasihan kalau asetnya dirampas. Bahkan dia tidak tahu bahwa sebagian besar pejabat yang korupsi, anaknya itu terlibat ikut korupsi. Atau anaknya jadi bandel, jadi arogan, jadi keterlaluan. Baraya ingat kan ada anak pejabat yang nyiksa orang sampai koma? Karena apa? Karena dia anak pejabat. Dia pamer harta kekayaan uang korupsi ayahnya gitu kan. Nah, anak-anak pejabat itu banyak yang kayak gitu Baraya. Anak pejabat dari koruptor itu mentalnya udah rusak. Itu makan uang haram tiap hari. Jadi hidupnya nggak berkah gitu. Nah, itu realitasnya. Itu kehidupannya kan seperti itu. Dan Pak Prabowo itu bersimpati kepada itu. Ratusan juta korban korupsi di Indonesia, Pak Prabowo tidak melihatnya. Jadi saya minta, apakah Pak Prabowo melihat podcast saya, video saya yang ini, please. Saya udah cari-cari jalan supaya apa yang dikatakan masyarakat itu didengar sama Pak Prabowo, tapi saya nggak tahu sampai atau enggak gitu. Bahkan saya bertemu dengan seorang buzzer, saya tidak sebutkan namanya. Buzzer itu menyampaikan keluh kesah masyarakat. Pak, realitas masyarakat itu begini. Kepada Pak Prabowo pengakuannya. Kemudian Pak Prabowo kaget. Hah? Masa sih kayak gitu? Serius? Oh, gitu Pak Prabowo tuh. Bahkan kan pernah saya juga sampaikan, nama buzzer Pak Prabowo itu nggak tahu. Waktu diwawancara sama para jurnalis itu, kan Pak Prabowo ditanya, Bapak kan setidaknya tidak punya buzzer. Kemudian Pak Prabowo bilang apa? Hah? Buzzer? Buzzer itu apa?
Kata buzzer pun saya juga, apa sih itu buzzer? Pendengung, Pak. Pendengung orang ya. Di sosial media, Bisa, Pak. di sosial media. Jadi biasanya kalau misalnya mau menghentikan media arus utama untuk mengkritisi, menggunakan buzzer. Kata-kata buzzer itu adalah kata-kata yang umum dikatakan oleh masyarakat ketika mengkritik pemerintah. Kata-kata buzzer itu disebutkan di mana-mana. Bukan soal Pak Prabowo memiliki buzzer atau tidak, tetapi ketika beliau tidak tahu buzzer itu apa, artinya beliau itu sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan masyarakat. Dan karena Pak Prabowo itu sangat tergantung pada para pembisiknya, saya khawatir Pak Prabowo itu adalah bukan seorang pemimpin, bukan seorang presiden, tapi hanya sekedar wayang yang dikendalikan oleh pihak lain yang berebut kekuasaan di ring terdalamnya. Saya curiganya seperti itu. Kenapa? Mari kita lihat beberapa argumentasi saya. Jadi begini Baraya, ketika Pak Prabowo dikalahkan untuk kedua kalinya oleh Pak Jokowi sebagai kontestan jadi calon presiden, maka apa yang beliau lakukan? Beliau langsung jadi Menhan. Beliau langsung memutuskan tidak jadi oposisi, tidak mau melawan, tidak mau mengkritisi, tetapi menjadi bagian dari circle kekuasaan. Nah, ini menunjukkan apa? Pak Prabowo yang idealis, Pak Prabowo yang sudah sangat kuat dan sebagainya, itu pada akhirnya menyerah dengan keadaan, menyerah dengan realitas bahwa dirinya tidak layak untuk menjadi pemimpin kecuali harus nebeng nama pemimpin sebelumnya, yaitu Jokowi. Beliau yang marah-marah, beliau yang tidak suka, beliau yang gemar mengkritik Pak Jokowi, sejak saat itu menjadi sangat santun, menjadi sangat baik. Bahkan ketika bersalaman dengan Pak Jokowi itu nunduk badannya. Padahal beliau adalah seorang militer yang bahkan ketemu sama orang-orang lain itu berani ngegampar orang lain. Tapi sama Pak Jokowi sejak saat itu saja beliau salam dengan tunduk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau akhirnya menjadi presiden. Tetapi untuk menjadi presiden pun beliau sedemikian lemah sampai harus membutuhkan orang dalam. Labrak konstitusi, naikkan Gibran, kemudian mendapatkan kekuasaan dari dukungan Pak Presiden sebelumnya dan para pendukung dari Presiden sebelumnya. Itu menunjukkan apa? Betapa lemahnya kekuasaan Pak Prabowo sampai dia menjadi presiden dengan cara ngelabrak konstitusi. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo itu sampai menjual jiwanya. Menjual jiwanya, jiwa kemiliteran yang kuat, yang tegas, yang perkasa, yang hebat, yang tidak kompromi terhadap kejahatan, lalu berubah menjadi dia yang gemoy dan suka bergoyang. Demi apa? Demi mendapatkan simpati dari pemilih-pemilih pemula, simpati dari Gen Z. Dan Pak Prabowo itu menang suara signifikannya di TikTok, di Twitter, di YouTube itu paling kecil, gitu kan? Kemudian yang ketiga, setelah Pak Prabowo berkuasa, beliau langsung mencoba menarik sebanyak mungkin lawan-lawan politiknya menjadi koalisinya. Kan begitu, jadi koalisinya tuh gemuk sekali. Bahkan PKS dan sekarang PDIP udah mulai mesra sama beliau ini. Artinya apa? Ya, artinya benar-benar beliau itu takut sama oposisi, beliau itu posisinya sangat lemah dan karena itu beliau sampai mengumpulkan sebanyak mungkin orang dalam koalisinya. Dan setelah itu, apa yang dilakukan? Kementerian ditambah jadi banyak, Menteri Pendidikan aja jadi 3, Kementerian Pendidikan itu jadi 3, ya, semuanya ditambah menjadi lebih banyak. Karena apa? Bagi-bagi kekuasaan untuk para pendukungnya. Nah, ini menjelaskan apa? Ini menjelaskan Pak Prabowo sangat lemah. Jadi apa boleh buat ya terpaksa dari awalnya berusaha sekuat tenaga untuk mengejar para koruptor, berubah menjadi berkompromi dengan koruptor itu. Setuju atau tidak? Ya silahkan saya serahkan kepada Baraya. Ini bukan tudingan, tapi ini adalah bagian dari penafsiran saya terhadap apa yang menjadi fenomena di pemerintahan saat ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.